keluhan yang umum kami terima informasi dari rekan-rekan bahwa kalau untuk harian saja, contoh Jakarta, di Jakarta ini UMR-nya kita patokan pada UMR itu di 5.200.000 sekian. Yang diterima rekan-rekan ini sangat jauh. Harian mereka net bawa pulang ke rumah bahkan ada yang di bawah Rp50.000 gitu. Karena banyaknya paket-paket promo yang diterapkan oleh aplikator, belum lagi potongan yang besar. Sehingga ini sudah sangat menekan pendapatan dari teman-teman. Nah, kita juga minta beberapa bukti, coba sini berikan bukti-bukti bahwa kalian ini telah dipotong sekian persen. Dan bukti-bukti penerimaan mereka dari program paket-paket promo. Ada lagi satu, ada namanya program prioritas. Jadi prioritas segini, kalau dia mau dapat order dia harus bayar dulu ke perusahaan aplikatornya, gitu. Kalau nggak mau bayar ya sudah nggak masalah. Tapi mereka bisa seharian itu kosong nggak dapat order, gitu. Nah ini kita sudah uangnya dipotong. Kalau mau dapat order, kita bayar. Bayarnya berapa? Bayarnya itu memang nggak besar, ada yang 5.000, ada yang sampai Rp30.000. Tergantung mau seberapa banyak dia dapat order dalam satu hari itu. Nah inilah, ini suatu bentuk kok kita mau udah dipotong banyak, kita harus kasih uang lagi ke perusahaan aplikator ini. Uang kita ini makin kecil saja. Kalau tidak seperti itu, kita malah nggak dapat sama sekali penghasilan setiap hari. Gitu. Oke, ini yang mungkin kita tidak tahu selama ini kalau ada promo-promo itu akhirnya merugikan para driver ojol. Tapi kita juga mau tanya, kalau Pak Risnandar, kalau dari Kajol sendiri apakah juga merasakan hal yang sama seperti teman-teman lainnya? Kalau merasakan pasti ya, karena sesama ojol ya pasti merasakan hal yang sama. Tapi balik lagi kalau kami menilainya, memang betul dari potongan 20% itu yang disampaikan itu ada yang dialokasikan untuk beberapa program yang balik lagi ke mitra itu sendiri. Dan alhamdulillah dari kami dan beberapa teman kami pun pernah ada yang dapat contohnya beasiswa dari aplikator, itu memang mendapatkan itu gitu. Jadi menurut kami kalau secara apa yang disampaikan Pak Igun itu kan lebih tepatnya, mohon izin, lebih tepatnya itu potongannya setelah, bukan ketika kita mau narik, itu sudah dipotong. Jadi nanti bayarnya setelah, sehari setelahnya, bukan pada saat kita baru mau ambil paket itu, kita sudah membayar, jadi setelahnya. Itu saja sih yang mau diluruskan, tapi balik lagi semua sama. Teman-teman itu merasakan hal yang sama, karena tidak ada pengecualian, ojol semua sama. Makanya ya kami mendorong, kami sepakat di tuntutan teman-teman dan aspirasi teman-teman, kami sepakat di situ. Tapi caranya yang berbeda. Kenapa? Ya kami melihat kita sebagai ojol pun, sebagai sesama rakyat, kita melihat negara ini, kita punya tanggung jawab yang sama menjaga stabilitas nasional. Ya yang kami takutkan dan mungkin semua takutkan kan ketika ada aksi, akhirnya iklim investasi itu menjadi kurang baik. Banyak ketakutan gitu sih. Baik, Pak Risnandar. Pak Yanuar, silakan, ini kita sudah dengar ada 3 aspirasi dari teman-teman. Ini bagaimana? Secara umum ya, ini problemnya satu. Mereka ini lemah perlindungan hukumnya. Jadi kawan-kawan ojol ini tidak dilindungi karena memang selama ini belum ada regulasi ya yang melindungi mereka ini. Ya bahasa kasarnya mereka ini diperalat sama aplikator. Gitu loh, aplikator mau bikin program apa saja, mereka nggak bisa melakukan apapun, protes nggak bisa, ya kan? Ibaratnya mau ambil syukur nggak ngambil ya sudah. Nah posisi mereka ini kan lemah. Sementara Pak Menteri, Pak Wamen ya di Ketenagakerjaan juga belum bisa masuk ke sektor ini. Nah lemahnya itu kita ingin menginisiasi ini harus segera selesai ya, teman-teman ini harus diberikan perlindungan melalui undang-undang transportasi online ini. Nah nanti ketika ada undang-undang ini akan mengatur
hak dan kewajiban semua pihak yang ada di dalam ekosistem ini. Gitu. Oke, tapi Pak Yanuar, mungkin teman-teman atau driver ojol ini tidak pengen ini lama begitu, pengennya cepat segera untuk disahkan begitu, kalaupun nanti ada undang-undang untuk pengemudi online begitu ya? Mudah-mudahan ini tidak lama ya. Oke. Mudah-mudahan ini tidak lama, karena ekosistemnya sebenarnya sudah nampak gitu ya. Tinggal nanti partisipasi publik ya, memberikan masukan ya, para stakeholder yang akan terlibat di dalam ekosistem transportasi online ini duduk, kemudian kita rumuskan, ya sudah, kita dorong prolegnas, selesai. Kalau DPR itu mau cepat bisa, mau lambat-lambat juga bisa. Tapi Pak Yanuar, ini kalau kita mengacu kepada undang-undang bahwa kalau motor itu bukan bagian dari angkutan umum, ini apakah nanti juga akan ada undang-undang yang berbeda atau bagaimana? Ini dia, kenapa penting kita mendorong undang-undang transportasi online. Oke. Di 22 2009 tentang LHJ pasal 47 itu roda 2 tidak dikategorikan sebagai angkutan umum. Bukan dilarang ya, tidak masuk dalam kategori. Karena apa? Karena ini berbahaya. Motor itu tidak untuk kendaraan angkutan umum. Oke. Dengan lahirnya transportasi online ini akan jadi leg spesialis. Kita akan izinkan roda 2 menjadi angkutan, tapi dia harus berbasis aplikasi. Dia harus dimonitor, ya. Waktu kerja mereka dimonitor, jarak tempuh mereka dimonitor. Untuk apa? Untuk keselamatan para pengendara, untuk keselamatan para penumpangnya. Nah, kalau dia tidak berbasis aplikasi, dia kena di 22 2009. Dia tidak boleh menyangkut penumpang. Jadi nanti ketika ini diregulasi di transportasi online, nanti teman-teman ojol jam kerja misalnya, waktu terima order itu kan terrecord di dalam sistem. Ketika sudah sekian jam, bukan hanya dikasih warning Anda harus istirahat, tapi by system bisa dimatikan. Anda harus istirahat, nggak boleh narik lagi karena berbahaya. Tuh. Yang kedua, nanti ini isunya apakah misalnya kendaraan roda 2 itu akan berplat kuning, tetap hitam atau warna lain misalnya. Ini kan muncul juga di wacana publik. Berarti artinya sekarang pengemudi ojol sekarang itu melanggar undang-undang maksud Anda? Sejauh ini harusnya iya. Oke. Payung hukumnya cuma keputusan di Kementerian Perhubungan. Berarti kita akan coba dibantu oleh DPR begitu ya? Nah ini yang kita ingin angkat ya, dan pimpinan DPR sudah memberikan atensi yang kuat ya. Pak Dasko telah memberikan disposisi kepada kami sebagai mitra kerja yang terlibat terkait dengan perhubungan ini untuk kita gesah, kita terus bekerja untuk menginventarisir masalah yang ada di lapangan supaya ini segera selesai dan sudah kita nggak berdebat lagi soal ini gitu ya, payung hukumnya ada, kemudian teman-teman ojol ini dilindungi dan tidak kalah penting kesejahteraan mereka harus diperhatikan, itu yang paling penting. Kesejahteraan harus diperhatikan. Pemirsa, kita akan dengarkan pandangan dari Pak Wamen, tapi usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Plus Forum.